Shalom saudara, hari ini saya ingin bicara tentang kerumunan orang banyak. Bisa Anda bayangkan kerumunan di mal besar ya, dan seputar musim Natal tempat parkir penuh sekali ketika mereka ada obral besar. Mereka benar-benar panik dan saling menginjak ya, serta mendorong satu sama lain untuk apa? Mendapatkan barang obralan tersebut dan memperoleh diskon. Terutama jika mereka melihat bahwa persediaan hampir habis. Itu bisa menjadi semacam hiruk pikuk. Bersama saya Pendeta Slomanik akan membahas satu topik menarik, yaitu komitmen. Selamat mendengarkan. Saudara, saya suka membayangkan gereja-gereja yang penuh kerumunan orang yang sedang memuji Allah dan bersyukur kepadanya, mengucap syukur atas semua berkat yang telah mereka terima. Tentu saja berkat yang paling utama dari semuanya adalah berkat rohani, yaitu Yesus yang mati untuk setiap dosa manusia. Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia. Darahnya telah membersihkan kita dari dosa-dosa kita, dan hidupnya yang sempurna, ketaatannya yang sempurna kepada kehendak Bapaknya akan membayar hutang yang Anda dan saya miliki karena ketidaktaatan kita. Nah, dengan demikian ketika Anda berbicara tentang kerumunan orang yang ada di sekitar Kristus, pertama-tama saya ingin mengingatkan Anda akan orang banyak yang telah mengikuti Yesus selama hidupnya di dunia. Anda tahu ia dilahirkan di Bethlehem dan menanti bertahun-tahun sebelum ia mulai pelayanannya. Anda ingat perjalanannya di mana Maria, Yusuf, dan bayi mereka Yesus dibawa ke Mesir, dan Anda ingat bagaimana mereka kembali dari Mesir. Anda ingat bahwa selama 30 tahun ia menanti sebelum ia mulai pelayanannya. Saya pikir Anda bisa mengatakan itu agaknya suatu hal politik, karena Anda harus menunggu minimal berusia 30 tahun sebelum Anda bisa atau boleh berbicara. Itu semacam suatu aturan bahwa jika Anda ingin menjadi seorang pembicara publik atau menginginkan jabatan kepemimpinan atas sesuatu, minimal Anda harus cukup umur dan cukup dewasa untuk mengerti apa yang sedang Anda kerjakan. Dan dengan demikian di usia 30 tahun, Yesus kembali dan ia turun ke sungai Yordan dan berkata kepada Yohanes, "Aku mau engkau membaptisku. Aku akan segera memulai pelayananku di sini." Dan dengan demikian ia memberi kita teladan mengenai pentingnya dibaptis. Anda ingat, pada saat itu Roh Kudus menyatakan dirinya dan muncul dalam bentuk seekor burung merpati. Ia mendengar suara dari surga berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, salah satu hal mengenai kerumunan orang pada masa itu, saya tebak cukup mirip sekarang. Izinkan saya menjelaskan bagaimana itu pada masa itu. Di sana ada sekelompok murid langsung. Mereka adalah orang-orang yang bepergian bersama Yesus sehari-harinya, 12 murid loh. Dan mereka mendengar serta menyimak khotbah dan pengajarannya, informasi di dalam, katakanlah demikian, mengenai mengapa hal-hal ini penting dan apa yang Allah ingin untuk mereka ketahui. Yesus memberitahu mereka, "Bapakku telah mengutusku untuk menjelaskan hal-hal ini kepadamu, untuk menunjukkan kehendak-Nya." Jadi mereka adalah kelompok tertutup yang dikenal sebagai murid atau rekan, yang mana mereka akan mengikuti dan belajar sebanyak mereka bisa. Mereka akan mempelajari mujizat-mujizat yang Yesus telah lakukan, dan mereka kemudian diutus ke dalam kelompok yang lebih besar. Mereka diutus berdua agar mereka bisa saling mendoakan ketika yang lain sedang bersaksi dan seterusnya. Dan kemudian ada semacam pelayanan dari pintu ke pintu. Hari ini kita akan menyebutnya penginjilan. Selalu ada kelompok yang terjalin dekat, murid-murid Yesus.
Lalu ada kelompok yang lain. Saya kira Anda akan mengatakan orang yang terafiliasi dengan gereja. Mereka adalah orang-orang yang sungguh ingin mendengar pengajaran dan khotbah. Mereka amat perhatian mengenai apa yang Yesus ajarkan. Apakah itu disetujui oleh prinsip-prinsip perjanjian lama yang telah mereka pelajari atau tidak, dan seterusnya. Dan kemudian di sana juga ada orang-orang yang selalu ingin tahu. Mereka akan berada di lingkar luar dari kerumunan tersebut, dan tentu saja di sana selalu ada pencemooh di antara mereka. Di sana selalu ada orang yang akan menuduh bahwa pengajaran Yesus itu salah. Mereka adalah orang-orang yang akan menuduhnya menyesatkan orang. Orang-orang ini akan menjadi pengacau karena mereka hanya rasa ingin tahu, melihat mukjizat, sesuatu yang benar-benar akan menyalahkan mereka. Dan Anda memiliki semua jenis kerumunan orang ini. Ya, hari ini hal yang sama juga. Ada orang yang cukup berkomitmen. Mereka telah mempelajari Alkitab, mereka menjadi murid, mereka ingin mempelajari segala yang Yesus katakan dan mempelajari apa artinya dan bagaimana mereka harus memahaminya. Mereka mungkin kelompok yang dekat. Saya kira kita akan katakan bahwa mereka adalah inti dari anggota gereja. Mereka sungguh-sungguh berkomitmen. Lalu di dalam kelompok itu, jika kita berbicara lebih lanjut, di sana ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan bimbingan, namun mereka tidak sungguh-sungguh ingin membuat sebuah komitmen yang tulus. Saya kira kebanyakan gereja menyebut mereka ini anggota yang tidak aktif. Dengan kata lain, ya, mereka ada dalam daftar gereja, dan di satu masa mereka pergi ke gereja lain, dan di satu masa mereka terkonfirmasi dan berkomitmen. Mungkin saat mereka lebih muda, dan sekarang agaknya mereka terjatuh. Mereka menjadi tidak bahagia. Mereka menjadi tidak puas. Mereka tidak lagi berkomitmen. Mereka tidak lagi pergi ke gereja, dan mereka tidak berdoa. Mereka tidak terlalu berkomitmen, dan kemudian saya kira Anda mempunyai jenis kelompok yang lain, yaitu kelompok pengkritik. Mereka ada di sana untuk melihat sesuatu yang spektakuler, atau untuk memperdebatkan sesuatu, atau hanya untuk dihibur. Mungkin mereka ada di sana karena keluarga mereka ada di sana, ya, atau mungkin mereka hanya pergi untuk berlibur dan berpikir bahwa itu cukup bagus. Mereka mungkin berpikir bahwa Allah seharusnya bahagia. Mereka datang karena mereka tidak amat berkomitmen secara rohani. Sekarang saya yakin masalah dalam gereja Kristen masa kini adalah kita mempunyai terlalu banyak orang yang tidak aktif di gereja. Pertama-tama, saya tidak percaya itulah prinsip Alkitab. Saya tidak percaya Alkitab membicarakan tentang pengikut Yesus yang tidak aktif. Yesus berbicara tentang orang-orang yang munafik, yaitu mereka yang pura-pura aktif di mana sesungguhnya mereka tidak aktif. Mereka yang pura-pura jadi orang percaya padahal mereka tidak sungguh tulus dalam hatinya. Ada orang-orang yang mengatakan semua kata-kata yang benar, namun hati mereka tidak secara mendalam melibatkan Kristus. Mereka tidak sungguh-sungguh berkomitmen diri mereka kepada Kristus. Dan dengan demikian Anda mempunyai jemaat yang menanti sampai alam mengetok kepala mereka. Mungkin mereka berada dalam kecelakaan mobil, terkena stroke, dan tiba-tiba mereka lari ke gereja. Mereka bergegas menjumpai pendeta dan berkata mereka membutuhkan pertolongan karena masalah-masalah mereka, dan kemudian mereka menjadi rohani. Mungkin bahkan sebagian dari mereka untuk sementara bertobat. Dan mereka mungkin mengatakan, Yesus tolonglah, datanglah dan bantulah saya. Saya akan berubah dan menjadi berbeda. Namun mereka tidak pernah cukup dekat kepada Kristus. Mereka tidak pernah merenungkan firman-Nya. Mereka tidak pernah datang secara reguler dari minggu ke minggu untuk mendengar dan belajar dan mendiskusikan firman Tuhan. Mereka tidak mempunyai waktu untuk itu. Mereka tidak cukup berkomitmen untuk itu. Dan mereka tidak tulus. Sebagai akibatnya, mereka segera terjatuh lagi. Alkitab sangat jelas dalam pengajaran. Ada banyak cara mendengarkan firman. Anda bisa mendengar dan kemudian melupakannya. Anda bisa mendengar dan kemudian tidak menyetujuinya. Anda bisa mendengar firman dan bertumbuh. Anda lihat, ada banyak cara yang berbeda-beda dalam mendengar firman.
Sayangnya hari ini terlalu banyak gereja yang secara ceroboh mengabaikannya. Mereka hampir selalu mengemis agar Allah mengetok kepala mereka untuk mendapatkan perhatian mereka. Saya pikir saya akan gentar jika saya pikir satu-satunya cara Allah mendapatkan perhatian saya adalah jika Ia mengetok kepala saya. Oh, itu sangat mengerikan. Sebaliknya, kasihilah Tuhan dan mendekatlah kepadanya. Resapi firman-Nya agar Anda menyukai dan semakin ingin belajar lebih banyak tentang Dia dan mengembangkan relasi Anda dengan Yesus dalam cara yang bermakna, sehingga kasih Anda terus bertumbuh dan bertumbuh. Saya pikir itu akan membuat mata dan menjadi suatu kesempatan yang indah untuk kita menjadi semakin berkomitmen. Saya harap Anda berkomitmen. Saya harap Anda adalah seorang anak Allah dalam artian yang sesungguhnya di mana Anda mengasihinya secara personal. Dan Ia menjadi teman pribadi Anda. Dan bahwa Anda memandang ke depan untuk hidup bersamanya dalam kekekalan di surga. Ia adalah Juru Selamat kita. Amin. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386 dengan format nama Anda, spasi, nama program, ya hari ini FHI, spasi, asal Anda, spasi, respon atau tanggapan Anda. Akhirnya saya Pendeta Eslo Manik mohon diri dari ruang dengar Anda.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.